Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan latihan soal materi deret aritmatika, mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Untuk yang nomor 1, di sini diketahui barisan aritmatika 50, 48, 46. Lalu ditanyakan jumlah 50 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah, berarti kita gunakan formula untuk mencari deret aritmatika pada 50 suku pertama. Nah, kita ingat-ingat dahulu formulanya, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, di sini A-nya adalah suku pertama sehingga 50 adalah A, lalu bedanya kita cari. Sama seperti ketika kita mempelajari barisan aritmatika. Untuk mencari beda, yaitu kita kurangkan dua suku yang berdekatan. Misal, U2 dikurangi U1. U2 itu 48, ini. Kemudian U1 itu 50, berarti 48 dikurangi 50 sama dengan negatif 2. Nah, beda sudah ketemu, sekarang tinggal kita masukkan ke formulanya. Untuk N itu adalah yang akan kita cari, yaitu 50, berarti kita akan mencari S50. Berarti 50 per 2 kali 2A, A-nya itu 50, ditambah N-nya itu 50 juga, dikurangi 1 kali B, B-nya adalah negatif 2. Nih. Tinggal kita hitung, 50 bagi 2 itu 25, 2 kali 50 100, ditambah 49 dikali negatif 2. Sama dengan 25 kali 100 tambah 49 kali negatif 2 itu berapa? Negatif 98. Nah, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Ini plus ketemu min, berarti jadi min 2. Sehingga 25 dikali 2 sama dengan 50. Sehingga jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 2, diketahui suku ketiga dari deret aritmatika adalah 14. Berarti kita punya U3 itu sama dengan 14. Kemudian jumlah suku kedua dan suku keenam adalah 34. Berarti U2 ditambah U6 itu sama dengan 34. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Jumlah, kalau ada kata jumlah gini kan berarti disuruh mencari Sn-nya ya. Jumlah 10 suku berarti yang ditanyakan adalah S10. Itu berapa? Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut. Nah, untuk mencari deret berarti kan kita butuh nilai A atau suku pertama dan B atau beda. Nah, untuk A dan B dapat kita cari dari keterangan yang sudah diketahui ini. Nah, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama ada U3 sama dengan 14. U3 sama dengan 14. Nah, rumus dari U3 itu adalah A plus N-1B. N-nya itu 3, berarti 3 min 1 kali B. Hasilnya sama dengan 14. Berarti kita punya A plus 2B sama dengan 14. Ini jadi persamaan pertama. Kemudian yang kedua, ini ada U2 tambah U6 sama dengan 34, sama kita jabarkan. U2 berarti kan A plus N-1 berarti 2 min 1 kali B, ditambah sekarang yang U6 berarti A plus N-1 berarti 6 min 1 kali B. Hasilnya sama dengan 34. Berarti kita punya A plus 2 min 1 berarti A plus B, tambah A plus ini jadi 5B sama dengan 34. Kita jumlah A tambah A berarti 2A plus B tambah 5B, 6B sama dengan 34. Nah, lihat ini koefisien-koefisien, ini angka semua bilangan genap. Jadi bisa kita sederhanakan ya, kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menjadi A plus 3B sama dengan 17. Nah, ini jadi persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, dapat kita cari nilai A dan B-nya dengan cara eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2.
Nah, untuk yang kita tulis persamaan 2 dulu saja, berarti A plus 3B sama dengan 17. Kemudian persamaan satunya ada A plus 2B sama dengan 14. Langsung kita kurangkan. A kurangi A habis, 3B kurangi 2B itu B. Lalu 17 kurangi 14 itu 3. Berarti kita temukan bedanya sama dengan 3. Sekarang kita cari A dengan substitusi. Substitusi B sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Masukkan ke persamaan pertama saja. Persamaan pertama ada A plus 2B sama dengan 14. Berarti A plus B-nya kita substitusi. 2 kali 3 sama dengan 14. Berarti A plus 2 kali 3 itu 6 sama dengan 14. 6 pindah ruas, berarti A sama dengan 14 dikurangi 6. Berapa itu? Sama dengan 8. Berarti A-nya atau suku pertamanya sama dengan 8. A sudah ketemu, B sudah ketemu. Sekarang kita bisa mencari yang ditanyakan, yaitu S10. Nah, formulanya adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, artinya N-nya itu adalah 10. Kita substitusi N dengan 10. Berarti 10 per 2. 2 kali A, A-nya tadi sudah ketemu 8, plus 10 dikurangi 1 kali B, B-nya tadi ketemu 3. Tinggal dihitung, 10 bagi 2, 5. Ini jadi 16, plus ini 9 dikali 3. Sama dengan 5 kali 16 plus 27. Sama dengan 5 kali berapa itu? 43 ya. 5 kali 43 sama dengan 215. Sehingga jawabannya yang A. Lanjut. Untuk yang nomor 3, diketahui suatu barisan aritmatika memiliki suku ke-5 dan suku ke-9 berturut-turut 2 dan 18. Berarti kita punya U5, itu nilainya sama dengan 2. Kemudian ini U9 sama dengan 18. Jika suku terakhir tersebut adalah 82, berarti suku terakhir itu UN ya. UN sama dengan 82, maka jumlah semua suku barisan tersebut adalah, nah, berarti kita disuruh mencari SN-nya berapa. Sama, kita jabarkan dari keterangan yang sudah diketahui. Yang pertama, U5 terlebih dahulu. U5 sama dengan 2. U5 itu rumusnya A plus N-1, berarti 5 min 1 kali B sama dengan 2. Berarti kita punya A plus 4B sama dengan 2. Ini jadi persamaan pertama. Kemudian yang kedua ada U9 sama dengan 18. Berarti A plus 9 min 1 kali B sama dengan 18. Berarti kita punya A plus 8B sama dengan 18. Ini jadi persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan itu kita eliminasi ya, sama eliminasi untuk mencari nilai A sama B-nya. Persamaan kedua ada A plus 8B sama dengan 18. Persamaan kedua ada A plus 4B sama dengan 2. Langsung eliminasi, A kurangi A habis, 8B kurangi 4B itu 4B, 18 kurangi 2 itu 16, sehingga kita temukan nilai B-nya sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Sekarang kita cari A dengan cara substitusi, B sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Ini saya pakai persamaan 1. Persamaan 1 ada A plus 4B sama dengan 2. A plus 4 kali B-nya tadi 4 sama dengan 2. Berarti kita punya A plus 16 sama dengan 2, sehingga A-nya sama dengan 2 dikurangi 16 sama dengan negatif 14. Suku pertamanya adalah negatif 14. Nah, sekarang kita cari nilai N-nya dengan memanfaatkan ini, UN. UN sama dengan 82. Kita jabarkan. UN sama dengan 82. UN rumusnya A plus N-1 kali B. Nah,
A sama B-nya kan sudah ditemukan, jadi tinggal kita substitusi. A-nya ini adalah negatif 14 ditambah N-1 kali B-nya sama dengan 4, sama dengan 82. Negatif 14 kita pindahkan ruas, berarti kan kita punya N-1 dikali 4 sama dengan 82 ditambah 14, berapa? Sama dengan 96. Lalu kita pindahkan ruas ini yang 4, berarti kita punya N-1 sama dengan 96 per 4, berapa itu? Sama dengan 24. Nah, N-nya hampir ketemu, tinggal kita pindahkan ruas negatif 1 itu, jadi N sama dengan 24 ditambah 1 sama dengan 25. Jadi, deret tersebut memiliki 25 suku. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah semua suku ya, berarti SN. SN-nya berapa? N-nya sudah ketemu, berarti kita cari nilai S25. Nah, untuk mencari nilai SN itu kan ada dua rumus ya yang bisa kita pakai. Yang pertama kita bisa gunakan SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1B. Bisa juga kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, kapan sih kita gunakan rumus yang di atas, kapan kita gunakan rumus yang bawah? Untuk rumus yang atas bisa kita gunakan jika diketahui nilai A sama B-nya. Untuk rumus yang bawah, di sini lebih simpel, tetapi kita gunakan jika diketahui suku terakhirnya atau UN-nya. Jadi kita gunakan rumus kedua jika diketahui suku terakhir dari barisan atau deret tersebut. Nah, karena di sini suku terakhirnya sudah diketahui ya nih, suku terakhirnya itu 82 atau UN-nya itu 82, berarti kita gunakan rumus yang kedua saja supaya lebih simpel. Jadi, rumusnya adalah N per 2 kali A plus UN. Nah, tinggal kita masukkan, N-nya adalah 25 ya, 25 per 2. A-nya ini yang sudah kita temukan tadi, negatif 14 ditambah UN. UN-nya adalah 82. Berarti ini biarkan saja gini dulu, 25 per 2. Nah, kita hitung yang ada di dalam kurung. 82 kurangi 14 itu sama dengan 68. Nah, ini bisa kita coret ya. 68 bagi 2 itu kan 34. Berarti tinggal kita hitung berapa? 25 dikali 34. Hasilnya sama dengan 850. Nah, sehingga jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 4. Diketahui jumlah suku ketiga dan suku ketujuh suatu deret aritmatika adalah 80. Berarti U3 ditambah U7 itu sama dengan 80. Dan suku ke-10-nya adalah 85, berarti U10-nya sama dengan 85. Rumus jumlah suku ke N, suku pertama deret tersebut adalah berarti ditanyakan rumus SN-nya itu seperti apa. Nah, kita otak-atik dulu, keterangannya sudah diketahui. Yang pertama adalah U3 plus U7 sama dengan 80. Kita jabarkan menurut rumus barisan aritmatika. U3 berarti A plus N-1 berarti 3-1B, ditambah sekarang U7-nya berarti A plus 7-1 kali B. Hasilnya sama dengan 80. A plus ini jadi 2B plus A plus 6B sama dengan 80. A tambah A berarti 2A tambah 2B tambah 6B berarti 8B sama dengan 80. 2, 8, 80 semua genap, bisa kita sederhanakan. Kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menjadi A plus 4B sama dengan 40. Ini jadi persamaan pertama. Sekarang yang kedua, diketahui U10 sama dengan 85. Sama, kita jabarkan. U10 berarti A plus 10-1B sama dengan 85. Berarti kita punya A plus 9B sama dengan 85. Ini jadi persamaan kedua. Nah, muncul SPLDW lagi. Berarti kita perlu eliminasi lagi. Eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Persamaan kedua ada A plus 9B sama dengan 85. Persamaan pertama ada A plus 4B sama dengan 40. Langsung eliminasi.
A kurangi A habis, 9B kurangi 4B itu 5B, sama dengan 85 kurangi 40 itu 45. Sehingga kita punya nilai B sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Sehingga beda dari deret tersebut adalah 9. Nah, sekarang kita cari A dengan cara substitusi. Nilai B sama dengan 9 ke salah satu persamaan. Kita gunakan persamaan pertama. Persamaan pertama ada A plus 4B sama dengan 40. Berarti A plus 4 dikali 9 sama dengan 40. Berarti A ditambah 4 kali 9 itu 36 sama dengan 40. Sehingga nilai A sama dengan 40 dikurangi 36 sama dengan 4. Sehingga suku pertama dari deret tersebut adalah 4. A sudah ketemu, B sudah ketemu, berarti kita bisa mencari rumus SN. Nah, karena di sini yang diketahui adalah A sama B-nya, berarti kita pakai rumus SN yang pertama tadi ya, yang N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, tinggal kita masukkan. N biarkan N karena di sini yang ditanyakan adalah rumus jumlah N suku pertama. Berarti N per 2, nah yang dimasukkan adalah A sama B-nya. Berarti 2 kali 4 ditambah N-1 kali B, bedanya 9. Berarti kita punya N per 2, 8, plus ini dikalikan, jadi 9N, ini kalikan, min 9. Berarti N per 2, 9N, 8 kurangi 9 itu min 1. Lalu kita kalikan ini ya, N per 2 kali 9N kan berarti 9 per 2, N kuadrat. Lalu N per 2 dikali min 1 itu min N per 2. Atau N per 2 itu sama artinya dengan setengah N. Jadi kita punya 9 per 2 N kuadrat dikurangi setengah N. Sehingga jawabannya yang C. Untuk yang nomor 5 atau nomor terakhir, diketahui deret bilangan 9 tambah 10 tambah 11 dan seterusnya sampai 101. Dari deret bilangan tersebut, jumlah bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, bilangan yang habis dibagi 2 itu berarti kan merupakan bilangan genap. Kemudian untuk mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 5, kita menggunakan trik, yaitu kita hitung terlebih dahulu deret bilangan genap dari barisan yang sudah diketahui. Kemudian dikurangi dengan deret bilangan genap yang habis dibagi 5 gitu. Jadi yang pertama kita cari deret bilangan genap. Deret bilangan ini genap ya. Deret bilangan genap. Dari barisan tersebut itu dimulai dari 10, berarti 10 tambah 12 tambah 14 dan seterusnya sampai 100. Nah, kita cari terlebih dahulu ada berapa suku sih dari deret bilangan genap tersebut. Untuk mencari berapa banyak suku, kita gunakan ini, suku terakhir atau UN. UN sama dengan 100, kita jabarkan menurut barisan aritmetika. UN itu rumusnya adalah A plus N-1B sama dengan 100. A-nya adalah ini 10, tinggal kita substitusi. 10 plus N-1, bedanya berapa dari barisan tersebut? 10 ke 12 itu naik 2, berarti bedanya 2. Sama dengan 100. 10 pindah ruas, berarti kita punya N-1 kali 2 sama dengan 90. 2 pindah ruas, berarti kita punya N-1 sama dengan 90 dibagi 2 itu 45. Nah, setelah itu kita ketemu nilai N-nya. Min 1 pindah ruas kan berarti jadi 45 ditambah 1 sama dengan 46. Berarti jumlah suku dari deret bilangan genap ini adalah 46 suku. Nah, sekarang kita cari S46 atau deretnya. S46 itu rumusnya sama dengan N per 2 kali E. Kita pakai yang rumus kedua saja, A plus UN. Kenapa kita pakai rumus kedua? Karena di sini UN-nya sudah diketahui, jadi lebih simpel. Tinggal kita substitusi N-nya 46 per 2, A-nya 10, ini ya A-nya, ditambah UN, UN-nya 100. Berarti ini 46 bagi 2 itu 23 dikali 110.
Hasilnya sama dengan 2530. Nah, sekarang kita cari deret bilangan genap yang habis dibagi 5. Nah, deretnya adalah dimulai dari 10, kemudian 20, 30, dan seterusnya sampai 100. Sama, kita cari ada berapa banyak suku. Dari deret tersebut, kita pakai UN ya. UN sama dengan 100, berarti A plus N-1B sama dengan 100. Kemudian A-nya ini kita substitusi 10 plus N-1, bedanya sama dengan 10 ya. 10 ke 20 dia lompatnya positif 10. 10-nya pindah ruas, berarti jadi N-1 kali 10 sama dengan 90. 10-nya yang ini juga kita pindahkan ruas, sehingga menjadi N-1 sama dengan 90 dibagi 10 itu 9, sehingga kita dapatkan nilai N-nya sama dengan 10. Sehingga jumlah suku dari barisan ini adalah 10. Kita cari S10. S10 sama dengan N per 2 A plus UN. Berarti 10 per 2 kali 10 plus 100. 10 per 2 itu 5. 5 kali 110 sama dengan 550. Nah, sehingga kita kurangkan kejadian yang pertama ini dengan yang kedua untuk mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 5. Yang pertama tadi kita punya 2530, kita kurangkan dengan ini 550. Hasilnya sama dengan 1980. Sehingga jawabannya yang D. Seperti itu. Sekian pembahasan latihan soal deret aritmatika. Semoga dengan menonton ini anak-anak bisa lebih memahami mengenai materi deret aritmatika. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai barisan geometri yang tentunya juga sudah pernah kalian pelajari ketika kalian masih SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.